Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenaan dengan penolakan Ustadz Abdus Somad beberapa waktu lalu dari Singapura, menurut saya ada sebuah pertanyaan yang harus kita jawab bersama. Pertanyaan yang begitu mendasar. Pertanyaan pertama, apa iya seorang Ustadz Abdus Somad itu ulama? Yang kedua, jika iya, apa iya dengan keulamaan beliau punya kartu sakti yang setiap pintu harus terbuka untuknya? Saya akan mengabaikan komentar-komentar ulama untuk kasus ini ya. Karena begini, saya sangat yakin ya, politisi itu sedang tidak membela Ustadz Abdus Somad, bukanlah. Mereka itu sedang memperjuangkan dirinya yang namanya sudah mulai tenggelam. Itu aja sih, nggak lebih dari abaikan saja. Untuk menjawab persoalan ini mungkin agak rumit karena tidak ada patokan baku untuk menentukan siapa yang berhak disebut ulama. Ada masa yang begitu panjang untuk orang disebut ulama punya karya yang karyanya diakui sesama ulama. Ada yang masa yang begitu panjang pula yang seorang tidak hanya karyanya diakui oleh begitu banyak, tapi perilakunya juga diiyahkan sebagian besar muslim waktu itu. Tapi kalau kita pakai standar ini lumayan sulit sekarang. Padahal di sisi lain ada begitu banyak orang muslim yang saat ini membutuhkan sosok ulama untuk bertanya. Di sisi lain kalau keran ini terlalu lebar kita buka, ini ya gak enak juga. Kita akan memasukkan sebuah nama misalnya ya, Gus Nur atau Nur Suki. Tahu gak sih Nur Suki? Nur Suki itu yang biasanya meso-meso di YouTube. Nah itu, hanya karena dia jadwal ceramahnya padat dan yang menonton ceramah beliau membludak, dan pernah satu kesempatan dalam sebuah ceramahnya penontonnya itu semuanya memakai sorban. Karena hal itu kita panggil beliau ulama. Kita kategorikan beliau ulama. Ya janganlah, nggak jelas nantinya itu. Mungkin saya punya jalan tengah ya. Kita kembalikan aja kata ulama itu di kata asalnya dalam bahasa Arab. Ulama itu apa sih artinya? Dan karena kita orang Indonesia, kita kembalikan ke KBBI. Ulama itu menurut KBBI apa? Gitu ya. Setelah saya lihat keduanya ini, saya akhirnya punya analogi begini ya. Untuk orang yang penghasilannya 50 juta, bagi orang 3 juta itu dianggap kaya raya dia. Tapi bagi orang yang penghasilannya di sekitar 50 juta, 45 atau 55, orang ini dianggap kaya iya. Tapi nggak kaya banget, biasa saja. Tapi bagi orang yang ratusan juta penghasilannya satu bulan, ya dia bukan siapa-siapa. Mungkin begitu juga dengan Ustadz Abdus Somad. Ada sekian banyak orang yang menganggap beliau ulama. Ya harus kita akui itu. Tapi jangan pernah lupakan ada juga sebagian orang yang hanya bisa menempatkan beliau sebagai ustadz, tidak lebih. Dan ada sebagian besar pula yang menganggap beliau bukan siapa-siapa. Apalagi nih kalau kita ngomong orang-orang non-muslim yang sering dihina beliau tuh banyak muak mungkin. Karena ada begitu banyak kelompok yang tidak sama dalam melihat sosok Ustadz Abdus Somad. Apa tidak lebih baik kita tempatkan Ustadz Abdus Somad sebagai sosok manusia tanpa embel-embel apapun, sehingga orang yang tidak segaris dengan beliau bisa melihat ini sebagai sesuatu hal yang biasa saja. Ada orang masuk di Singapura ditolak, ngomel-ngomel, marah-marah. Singapura itu apa sih, negara kecil aja kok soal biasa aja, itu manusiawi lah. Ditolak itu kecewa kan biasa, ngomel-ngomel itu. Siapa sih yang enggak dari kita, itu kan gitu sih. Dan bagi orang yang menganggap ulama, ya udahlah itu biasa aja. Ini kan bukan hal-hal yang sifatnya agama. Gak usah lah kita marah-marah, demo, terus menuntut negara kita untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan mereka dan seterusnya, atau mengajak semua orang Indonesia untuk memusuhi Singapura. Ya janganlah, itu memalukan. Ingat saja, Singapura itu sebuah negara yang di dalamnya ada begitu banyak muslim. Dan jangan pernah lupa ya, saat ini presidennya wanita itu muslim. Presiden pertama kali Singapura itu muslim loh. Dan jangan pernah lupakan pula,
Ada banyak saudara kita sesama muslim, sesama negara yang jadi TKW di sana. Apa iya hanya karena keinginan kita untuk memuji, hanya untuk membela beliau, kita menyakiti semua orang muslim yang berada di Singapura? Jangan. Saya kira ya, hak setiap yang punya rumah untuk menentukan siapa yang boleh datang ke rumahnya, siapa yang bukan. Itu hal yang wajar saja. Dan ketika seseorang ditolak, terus mempertanyakan alasan kenapa dia ditolak, itu baik. Asal dalam konteks introspeksi diri untuk perbaikan diri, sehingga setelah silaturahim tidak terputus. Bukan sebaliknya. Dalam konteks intimidasi, dalam konteks sakit hati, kemudian semua orang dihasut untuk ikut marah. Dalam konteks, saya kira pemerintah Singapura telah menjelaskan panjang lebar, dan itu sebuah kehormatan menurut saya untuk Ustadz Abdul Somad. Ada begitu banyak orang yang ditolak di Singapura tanpa penjelasan apapun. Tinggal kita sebagai pecinta Ustadz Abdul Somad dan Ustadz Abdul Somad ini menanggapi apa yang disampaikan oleh pemerintah Singapura tadi dengan lapang dada atau kepala batu. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.